sebagai orang yang punya jiwa korsa, tanda kutip, Ya. yang disampaikan ya, dia mengatakan tidak mungkin dia untuk mengungkapkan siapa itu. Karena bagi dia institusi TNI, institusi tempat dia bernaung ini kan dia harus lindungi. Oh. Kalau atas itu dia harus menanggung semua dosa, ya saya sudah tanggung kok, Iya iya katanya iya. selama ini. Hmm. Ya saya bilang sama Pak Prabowo, "Wah Pak, kalau Bapak jawaban seperti itu," saya bilang, "Bapak hebat sekali," saya bilang. Besar sekali hatinya ya. Karena artinya Bapak selama ini secara sadar menanggung semua kesalahan Iya, institusi militer, institusi iya. TNI di diri Bapak sendiri, gitu. Luar biasa. Sobat Panangian, saya kali ini ketemu dengan seorang tokoh yang surprise bagi saya. Karena apa? Beberapa waktu saya lihat beliau ini di podcast, ada sekitar ya seminggu yang lalu lah. Kayaknya sudah 500.000 viewers ya atas obrolannya. Entah apa, tiap podcast kan beda-beda. Oleh karena itu saya sangat ingin menghadirkan beliau ini. Tapi karena katanya tanggal 1 akan berangkat ke Singapura, waduh gimana nih caranya? Cuman ada seorang kawan yang membantu saya, akhirnya bisa berkontak dan ternyata beliau ini sangat rendah hati, welcome, datang ke podcast kami. Nah, beliau ini adalah seorang yang unik ya. Pada waktu usia 27 tahun sudah menjadi direktur sebuah bank, namanya Arta Prima. Bayangkan aja, kalau orang lulus mulai umur 23 ya, berarti baru sekitar 5 tahun berkarir. Jadi dia memang bankir sejati ya. Tetapi setelah itu uniknya dia jadi pengusaha ya sejak tahun 1997. Berarti sudah 27 tahun. Bukan waktu yang pendek ya sebagai seorang pengusaha. Dan kemudian menariknya dia banyak membantu partai pendirian bahkan organisasi masyarakat seperti Nasdem waktu itu ya sebelum menjadi partai. Terus dia juga dekat dengan berbagai aktivis seperti EFC Pula, kemudian Budiman Sujatmiko dan lain-lain sebagainya. Nanti beliau akan ceritakan sendiri. Dan yang menarik lagi ya, setelah dia berpindah ke Singapura tahun 2012 sebagai pengusaha, dia ditemui oleh Sis Grace dan kawan-kawannya tahun 2014. Sekitar 1 bulan setelah pelantikan Presiden Jokowi pada waktu itu, Oktober 2014, dia diminta nasihat untuk bagaimana nih pendirian partai ini kan. Dan sekarang partai itu sudah ya belum ada pengumuman yang resmi dari KPU ya, tapi kayaknya sih suaranya tuh sudah 2 kali lipat. Artinya kalau di sana 2019 pemilu pertama yang dilalui sekitar 1,9%, sekarang ini ya masih ada kemungkinan katanya masuk di parlemen ini 4% ya. Tapi sekarang lagi dihitung ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Ketua Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Ya singkatannya PSI. Saya sapa dulu Bung Jeffrey Giovanni. Ya, terima Selamat kasih. datang loh, terima kasih. Saya yang terima kasih nih. Makasih Pak Panangian. Untuk ada seorang teman saya mencari kontak, dapat. Pak Panangian lupa, Pak Panangian tuh jauh lebih populer daripada kita-kita. Oh, jangan Sudah gitu. populer dari tahun Sebagai sebagai teknisi ya. konsultan Oke. properti. Terima kasih. Luar biasa. Nah, gini, belakangan ini kalau nggak salah Bung Jeffrey baru datang dari Singapura. Tentu Ya. saja mencari waktu-waktu yang sebagai pengusaha kan selalu terjadwal waktunya. Nah, kenapa datangnya bulan-bulan seperti sekarang setelah Pilpres? Ya, saya datang 14 sore sampai Iya, sini. setelah pemilu ya. Sama seperti pemilu 5 tahun sebelumnya, ketika saya tahu hasilnya nggak begitu bagus, saya ingin temani teman-teman muda PSI ini untuk menerima itu, gitu. Oh, Nah, cuma berbeda memang dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu kita dapat 1,89, iya. dan itu kurang dari hasil quick count-nya. Quick count-nya waktu itu 2, ya. Oh, Nah, jadi dulu kita pakai tradisi kebiasaan yang bagus di Amerika itu. Jadi jam 3 sore quick count kita tahu,
jam 5 sore, 2 jam kemudian Grace Natali menyatakan pidato kekalahan dan menerima perolehan suara kurang dari 4%. Iya. Gitu. Akibatnya menurut mereka, karena kita sudah mengakui kekalahan seperti itu, kemudian suara kita digerogotilah dalam perjalanan menuju real count. Jadi untuk pemilu kali ini tampaknya tradisi yang sebenarnya bagus itu kita nggak mau lakukan karena kita masih optimis, karena ada beberapa quick count itu variasinya antara 2,65 sampai yang tertinggi 3,2. Iya. Jadi kalau kita average saja dibikin rata-rata itu kira-kira 2,9. 9 ya. Nah, kalau 2,9 dengan tingkat kesalahan maksimal quick count itu berkisar 1 sampai 1,5%, maka kalau errornya ke atas, optimisme lebih dari 4% itu masih ada. 4,4. Karena itu kemudian Mas Kaisang dan pengalaman juga Grace dan kawan-kawan di pemilu sebelumnya mengatakan kita belum boleh mengakui hasil karena potensi kita untuk mencapai 4% masih ada, dan kita masih harus jaga semua penghitungan di setiap tingkatan itu agar kalau memang kita harus finish kurang dari 4%, memang kita jaga, bukan karena kita kehilangan suara begitu. Kalau ruang untuk lebih dari 4% itu memungkinkan, ya itu namanya rezeki lah. Itu artinya memang kerja kerasnya ketum yang baru ini memang luar biasa. Luar biasa ya. Sejak dia dilantik 25 September 2023 itu rasanya dia nggak pernah mengambil hari libur. Setiap hari dia keliling daerah, dan energinya Mas Kaisang juga luar biasa. Kadang dia sakit pun dia masih jalani kunjungan-kunjungan. Memang kalau dilihat objektif, dia sedikit terlambat aja datang. Oh, gabungnya. Kalau dia lebih awal 3 bulan saja, maka akan banyak sekali caleg-caleg yang kuat yang akan bergabung di PSI. Kita tahu sebenarnya pemilihan legislatif itu kan sebenarnya adalah pertarungan para caleg-caleg. Iya. Kecuali kalau pemilu kita tertutup. Kalau pemilu kita tertutup, yaitu pertarungan logo partai. Tapi ketika pemilu kita terbuka dan memilih begitu banyak opsi caleg, maka kemudian kekuatan partai ditentukan oleh kekuatan caleg-calegnya. Betul. Jadi bukan berarti faktor Mas Kaisang nggak penting. Mas Kaisang faktornya penting untuk mendapatkan caleg-caleg yang bagus. Nah, cuma ketika dia masuk kan calegnya sudah kalau nggak salah tinggal 1 minggu lagi sudah DCT waktu itu. Iya, itu dia. Itu problemnya sebenarnya. Iya. Dan kalau kita lihat sejarah pendiriannya saja sudah bagian dari respect-nya terhadap Pak Jokowi sebagai figur presiden. Iya. Nah, lalu 10 tahun kemudian berarti ideologinya adalah Pak Jokowi, ya kan? Anti korupsi, anti intoleransi. Lalu secara biologis pun dia anak Jokowi. Iya. Jadi memang nggak pernah bisa siapa? Jangan-jangan Bung Jeffrey sudah pernah menduga itu akan terjadi. Ya, ketika Grace dan kawan-kawan datang menemui saya 2014 awal itu, maksud saya menjelang pemilu 2014 sekitar bulan April itu. Memang mereka punya ide dan punya cita-cita mendirikan partai itu karena figur Pak Jokowi. Jadi di bayangan mereka, dalam pengetahuan mereka selama ini yang apolitis ya, mereka menganggap Pak Jokowi itu istimewa. Gitu. Jadi kalau ada figur kuat Indonesia untuk masa panjang, itu ya Pak Jokowi menurut mereka. Nah, sejak itulah kemudian kita secara sadar kok. Jadi kalau sekarang ada orang kata-kata tanda kutip meledek PSI, terlalu menghamba kepada Pak Jokowi, loh memang kita berdiri karena kecintaan dan kekaguman kepada Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau kemudian istilah Jokowisme itu muncul dari lingkungan PSI, ya memang Pak Jokowi itu adalah bapak ideologisnya PSI. Apalagi sekarang dengan ketua umumnya adalah anak biologisnya Pak Jokowi. Luar biasa itu. 10 tahun kemudian loh. Artinya waktu itu Kaisang itu baru 19 tahun. Jadi sejarahnya lucu ini. Artinya unik, dan saya percaya satu saat ini akan menjadi partai besar, partai menengah gitu ya. Cuman yang nggak tahu apakah nanti ini dimulai dari sekarang ya. Kita lihat aja nanti.
Nah, sedikit kita ngobrol-ngobrol dulu mengenai karena Bung Jeffrey kan sangat apa ya, sangat panik waktunya. Saya pengen mendengar bagaimana komen Bapak terhadap hasil eh, pemilu 2024 dengan semua prosesnya sekali putaran. Ya, selalu kita mendengar banyak keluhan tentang betapa buruknya pemilu 2024. Saya melihat 3 kali pemilu terakhir kan dari Singapura ya. Ya, Saya pindah ke Singapura itu 2012, pemilu 2014 saya lihat dari Singapura, pemilu 2019 saya lihat dari Singapura, pemilu 2024 pun saya lihat dari Singapura. Justru 2 kali pemilu sebelumnya, sebelum 2024 ini, adalah pemilu yang paling mencekam kalau menurut ya, saya. ya, ya. Karena kita lihat sekali ada pembelahan yang nyata di publik, di Betul. masyarakat kita, di rakyat kita, dan itu berbahaya sekali buat sebuah keutuhan bangsa kita ke Iya, depan. iya, iya, iya. Nah, kalau pemilu 2024 ini yang kita lihat di masyarakat bawah itu adalah keriaan, kegembiraan, Iya, 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 iya. betapa rileksnya Betul, mereka. betul, betul, betul. Kalau Pak Panangian lihat itu ya, banyak di TikTok itu ada kampanyenya tim 03, tapi yang hadir tim 02. Iya. Itu anomali menurut saya. Bayangkan kalau di zaman dulu kita bayangkan ada kampanye partai tertentu misalnya atau kedai tertentu, terus ada pihak lain udah ribut itu pasti. Ini nggak ada keributan. Iya, Jadi iya. malah kemudian di salah satu kampanye, salah satu tokoh politik partai besar bisa menyapa kok. Iya, iya. Kita tahu kalian suka ikut kampanye Iya, kita, iya, bisa iya. begitu. Iya, Gitu. iya, Itu kan iya. artinya Iya. masyarakat di bawah itu guyup sekali, Guyup, guyup ya. gitu. Jadi akhirnya kalau kita mau jujur juga lihat, kalau kita identifikasi orang-orang yang kemudian mengatakan pemilu ini buruk, pemilu ini jelek, pemilu ini penuh kecurangan, memang tanda kutip adalah orang-orang yang nggak punya hati yang baik ya, nggak punya kebesaran hati untuk menerima kekalahan. Iya, iya. Jadi dan saya sedihnya mereka tuh rata-rata adalah datang dari lingkungan yang tanda kutip juga lingkungan yang baik, Iya, dari perguruan tinggi, iya. bukan dari orang-orang yang kita anggap nggak punya kelas, Iya, iya. yang baik Iya, gitu. iya. Agak menyedihkan juga Iya. gitu kalau kalau kekecewaan itu Iya. muncul dari mereka dan mereka kemudian membabi buta mengatakan bahwa ini buruk, ini penuh kecurangan Hmm. dan lain-lain. Saya sih agak sedih juga melihatnya gitu. Iya, iya. Ini pemilu terbaik dibandingkan 2 pemilu sebelumnya Oh, dan sebenarnya kita sebagai sebuah bangsa harusnya menjadikan pemilu 2024 ini momentum untuk rekonsiliasi nasional, ya. dan ini bisa terwujud karena ada 2 tokoh pembelahan yang baik hati, Iya, iya. yang besar hati, Mau. namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya, iya, iya. Ketika mereka menyatu di 2019 dengan masuknya Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan itu, sebenarnya kalau mau Pak Panangian telusuri ke belakang, kita nggak bisa ukur betapa luasnya hatinya Pak Prabowo. Iya, saya kira ya. Dia dikalahkan 2 kali Ya. oleh Pak Jokowi. Dia pernah bantu Pak Jokowi tiket Partai Gerindra, Ya. bantu donasi juga untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai Gubernur Gubernur DKI, DKI ya. yang kemudian memuluskan Pak Jokowi untuk menjadi kandidat presiden yang kuat yang mengalahkan dia. Iya. Wah, itu kalau ada orang Iya. ya kemudian dengan ikhlas menjadi anak buahnya Iya, dan iya. betul-betul dia tunjukkan sebagai anak buah yang baik dan Iya, iya. loyal, saya rasa kita nggak akan ketemu tokoh dengan hati yang begitu luas Iya, seperti iya. itu, Pak Iya, Panangian. iya, iya. Nah, itulah mungkin yang menurut saya membuat Pak Prabowo dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia sekarang, justru karena orang sadar akhirnya bahwa Pak Prabowo itu betul-betul orang yang punya hati yang mulia gitu. Iya, bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Dan orang juga percaya dia akan bisa melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi mulai. Dari segi kapasitasnya Dari sisi kapasitas, kapabilitasnya, dan dan pengalamannya dia juga. iya, iya, Gitu. iya. Nah, kemarin ada peristiwa yang menarik. Pak Jokowi pada tahun 2022 memberikan penghargaan atas jasa-jasa dia sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Lalu dilanjutkan dengan penyematan Jenderal Kehormatan kemarin setelah pemilu. Memang disengaja setelah pemilu. Gimana pendapat Bung Jeffrey? Sangat layak beliau mendapatkan itu, Pak Panangian. Oh, kenapa? Alasannya sederhana. Iya, iya. Saat momen ketika PSI kemudian harus menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo, Ya.
saya minta waktu bertemu untuk itu kepada Oh, Pak Prabowo. Artinya saya ingin tahu dulu, karena kan selama ini kami tanda kutip against beliau kan. iya. Iya, Bahkan satu momen misalnya Grace Natali bisa iya. kasih kebohongan award buat beliau waktu kasus Ratna Sarumpait dan lain-lain Iya lah. iya 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 iya. Artinya kami bukan anak baik dalam konteks Pak Prabowo sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, ketika beliau mau berkunjung ke tempat kami, saya berusaha temui beliau dulu gitu. Nah, Oh. dalam pertemuan itu saya banyak bertanya kepada beliau tentang peristiwa 98, soal penculikan, soal kerusuhan dan lain-lain gitu. Iya. Dan beliau nggak menutup-nutupi, beliau Mmm. mengakui Iya. peristiwa itu. Dan ketika saya tanyakan, oke Pak, yang eh, tanda kutip Bapak culik itu sudah Bapak kembalikan dengan tanda terima bahkan Iya. dari orang tuanya. Tapi kan ada juga yang hilang dan kemudian kita nggak tahu rimbanya sampai hari ini. Iya. Terus beliau katakan, kalau saya diminta harus menjawab itu, Mmm. saya nggak akan jawab. Karena toh saya selama ini juga nggak pernah jawab itu. Gitu kan. Kalau karena itu kemudian membuat Mas Jeffrey nggak happy sama saya, ya saya sudah mendapatkan hukuman itu juga sekian lama, orang nggak happy atas itu. Mmm. Tetapi sebagai orang yang punya jiwa korsa, tanda kutip Iya. yang dia sampaikan ya, dia mengatakan tidak mungkin dia untuk mengungkapkan Iya. siapa itu. Karena bagi dia institusi TNI, institusi tempat dia bernaung ini kan dia harus lindungi. Oh. Kalau atas itu dia harus menanggung semua dosa, ya saya sudah tanggung kok, Iya iya katanya iya. selama ini. Mmm. Ya, saya bilang sama Pak Prabowo, wah Pak, kalau Bapak jawaban seperti itu, saya bilang, Bapak hebat sekali, saya Iya, bilang. besar sekali hatinya ya. Karena artinya Bapak selama ini secara sadar menanggung semua kesalahan Iya institusi militer, institusi iya. TNI di diri Bapak sendiri, gitu. Luar Jadi biasa. kalau ada orang marah sama Bapak sampai hari ini, Iya. saya rasa merasa kualat, Pak, saya bilang. Mulia sekali hati Iya iya Bapak, saya iya bilang. iya iya. Jadi bukan akan mengubah saya dalam pengertian jadi nggak percaya Bapak. Iya iya. Karena justru Bapak memprotek Iya iya apa iya yang iya iya. orang-orang atau tanda kutip oknum lah ya, eee, sebagai pelaku utama tentunya. Karena kan kalau kita lihat struktur jabatannya Pak Prabowo waktu itu bukan Bukan paling top. bukan yang paling top gitu. Artinya dia juga kategori pelaksana Iya, gitu. instruksi dia terima. Nanti kalau waktu itu dia mau ngomong, Iya. kan dia bisa terbebaskan dari Iya. tuduhan Iya. semua kepada dia. Tapi dia nggak mau. Tapi dia tidak lakukan Biarlah aku itu. pikul semua. Biarlah aku pikir semua. Nah, Jadi iya. kalau kita tahu cerita ini, Iya iya iya. masa sih kita nggak bisa Iya iya iya. menerima Iya. Pak Prabowo sebagai bagian dari sebuah tokoh? Ya sebuah tokoh kan nggak semuanya harus baik semua. Iya. Kalau kita lihat sejarah Republik kita juga demikian. Iya iya iya. Gitu. Semua tokoh-tokoh kita punya kebaikan juga punya Kelemahan. kekurangan gitu. Iya. Saya rasa itu Pak Panangian. Jadi Jadi kalau iya iya. dikaitkan dengan pemberian jenderal kehormatan itu Iya iya. sangat pantas sekali dan sangat tepat sekali Pak Jokowi memberikan Iya kepada iya iya. beliau. Iya. Kemudian ada yang mengatakan terjadi kecurangan sistematis, terstruktur dan masif, dan ada yang mengusulkan supaya hak angket dijalankan oleh DPR. Gimana pandangan Bung Jeffrey? Ya, lagi-lagi itu saya harus katakan bahwa lahir dari orang-orang yang nggak pernah punya kemampuan untuk bersikap berbesar hati. Oh, Kan kalah menang dalam pemilu itu biasa biasa. sekali Pak Ya, Panangian. ya, ya, ya. Nah, perbedaannya di antara semua kita adalah ada orang yang berbesar hati menerima kekalahan. Dalam sejarah pemilu kita pernah terjadi bagus sekali ketika Pak Foke kalah sama Pak Oh, iya, Jokowi iya, itu. iya, iya. Quick count selesai jam 3 dipublish, jam 4:30 dia sudah telepon Pak Jokowi Iya, iya, mengatakan selamat Iya. dan dia menerima kekalahan. Dia tidak mengajukan ke MK. Iya, iya. Bahkan saat itu kan dia bisa dibilang nggak terkalahkan Pak Iya, Manahian. betul, betul. Dia incumbent, Iya. semua partai nyaris ada di dia, Iya, iya, iya. gitu. Tapi dia Tapi ketika terbukti dia harus kalah dan dia nggak perlu harus menunggu perhitungan panjang, luar biasa ya. jam 3 quick count dapat, jam 4:30 dia sudah telepon Pak Jokowi, Iya, iya. menyatakan selamat gitu. Luar Nah, biasa. tradisi seperti ini harusnya di Pilpres kita terjadi. Perbandingan suara antara Pak Prabowo Gibran 58, hampir 59 Pak Panangian. Iya, betul. Jadi gabungan suara Anies dan Ganjar itu bahkan nggak bisa mengejar suara mereka gitu. Saya nggak Iya, ngerti iya, kalau iya.
Kalau itu sampai hari ini mereka belum bisa Iya, terima. iya, 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 iya. Kalau PSI misalnya Iya. hari ini belum bisa terima, Iya. ada margin error quick count Masih yang ditunggu ya? masih logik untuk ditunggu. Tapi kalau Iya. ini mau nunggu error berapa persen? Iya, iya, enggak. Katakan Iya. kita anggap margin error-nya 5% sekalipun, nggak kekejar 53 ya? juga. Iya, 53 iya, juga. iya, Gitu. iya, iya. Jadi Satu kembali round. ke perasaan ya, bukan ke akal Saya sehat. rasa perilaku, tabiat atau apa kira-kira? Iya, Karakter atau apa ya? iya, iya. Atau ya, Suasana perasaan yang tidak terima. iya, sikap yang nggak bisa berbesar hati untuk Iya. menerima kekalahan Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau orang-orang seperti ini sebaiknya nggak usah ikut kompetisi apapun lah. Kan Iya, iya. kompetisi itu selalu ditandai Iya, ada iya. menang ada kalah. Iya, Dan iya. mereka kan pernah mengikuti kompetisi Iya, sebelumnya. iya, iya. Mas Ganjar di Jawa Tengah, dia karena pernah menang. Iya. Dan dia waktu itu juga mengakui quick count. Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Iya. Bahkan di salah satu potongan video lama itu, Mas Anies itu mengatakan kalau nggak percaya quick count itu sama dengan mau tes darah, seluruh darahnya dites. Kan kalau mau tes sesuatu cukup ambil sampelnya. Berapa gitu. mili ya? Nah, kalau dulu waktu menang dia bisa mengatakan demikian. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang nggak bisa? Iya, iya, balik Jadi lagi ya. di momen ini nih Pak Panangian, Iya, iya, kan iya, saya iya. kenal semua ini. Saya kenal Mas Ganjar baik. Iya. Bahkan Mas Anies juga pernah di institusi saya, Bapak ajak ya? di Indonesian Institute Iya, Center iya. for Public Policy Research dulu. Iya, iya, iya. Ya saya menghimbau lah kepada mereka berdua, Iya, terlalu jauh jaraknya. Gitu. Iya. Justru ini saatnya tunjukkan bahwa Anda berdua itu betul-betul adalah Memiliki jiwa besar. orang yang punya jiwa besar dan orang yang punya jiwa besar yang pantas menjadi pemimpin. Iya, negara ya. Jadi kalau masih mau punya ruang untuk melanjutkan karir politik, inilah momennya. Sampaikan telepon atau ya minimum telepon kepada Pak Prabowo, berikan selamat kepada Pak Prabowo, dan akui kekalahan. Iya, iya. Dengan begitu rakyat akan respect kembali kepada mereka berdua. Iya, iya. Tapi kalau mereka seperti ini, waduh. Iya, iya, iya. Dan yang kedua Pak Panangian, Iya, menurut iya, saya iya. mereka berdua juga harus meralat apa yang mereka sampaikan ketika debat itu, memberikan nilai 5 dan nilai 1,1 atau 11 Iya, itu. iya, iya. Menurut saya mereka harus cabut itu. Kalau mereka nggak cabut itu, saya yakin rakyat Indonesia selamanya akan menghukum mereka. Oh. Mereka nggak akan pernah bisa sukses ikut kompetisi apapun. Oh. Gitu. Iya, iya. Karena jahat sekali. Iya, Gitu. iya, iya. Kita tahu institusi Kemenhan itu salah satu institusi yang sangat berjasa di samping polisi, kepolisian RI misalnya, dalam penanganan COVID-19. Ya, ya, Mereka bahu-membahu ya, untuk mengatasi itu. ya. Dan karena ketika itu Pak Prabowo juga bagian dari kekuasaan, kita sebagai bangsa bisa selamat melewati wabah yang begitu besar. Iya, ya, betul. Nah, jadi kalau 58 hasilnya kemarin ya, waktu Bapak masih di Singapura tentu kan mengikuti ya. Ya. Survei-survei kan, saya juga memanggil para surveyor ke sini. Ya. Rata-rata cuma 52, paling tinggi ya. Ya. Seminggu sebelum hari H. Tapi kenapa bisa jadi 58? Apa fenomena itu? Yang jelas Pak Panangian ya, saat Pak Prabowo mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu adalah penyatuan dua tokoh besar. Iya. Penyatuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya, iya. Nah, dalam 2 kali pemilu terakhir, mereka adalah simbol tokoh besar Indonesia. Betul. Makanya saya bilang, mereka adalah simbol tokoh besar Indonesia, mereka juga sekaligus orang yang paling berdosa dan bertanggung jawab atas pembelahan bangsa ini di 2 kali pemilu. Ya. Nah, bedanya, walau mereka sadar mereka adalah represent dari pembelahan bangsa ini, tapi kemudian mereka, karena mereka sadar dan mereka punya jiwa besar, dimulai dari Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo, dan Pak Prabowo besar hati untuk menerima ajakan Pak Jokowi. Nah, penyatuan kedua mereka ini yang membuat kita harusnya optimis Indonesia menjadi bangsa besar ke depan, menjadi bangsa maju ke depan. Nah, kita punya waktu kan kira-kira 25 tahun ke depan ini, kira-kira sampai 2049 ya, artinya 2045, 100 tahun kita merdeka itu kita harus sudah menjadi bangsa yang maju gitu. Nah, ini yang nggak boleh disia-siakan sebenarnya. Karena itu kemudian hampir di setiap undangan podcast saya selalu menyampaikan tulang punggung atau backbone yang kuat menuju 2045, menuju Indonesia maju ini
haruslah ada koalisi yang permanen, Pak Manangian. Iya. Jadi bukan model koalisi yang kemarin-kemarin yang hanya 5 tahun kemudian bubar, Ya. 5 tahun kemudian bubar, dan hanya di level DPR. Iya. Koalisinya harus permanen 25 tahun ke depan, dan itu harus dari level DPR sampai ke kabupaten dan Ya. kota. Oke, Gitu. nanti kita diskusikan. Nah, Ya. sekarang ketika 58, semua tokoh-tokoh di TKN tidak pernah mengekspektasi sampai segitu tinggi. Dan beberapa kali Pak Prabowo memberikan pidato sebelum penutupan kampanye. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ada silent majority, di mana dalam satu keluarga orang tuanya misalnya ikut 01, kakaknya ikut 03. Ya. Sementara anak-anak muda yang dominan memilih Prabowo sekitar 56%, Ya. dia tidak mau debat. Ini Ya. ada suatu generasi tidak mau ribut gitu loh. Ya. Tapi dia ke TPS langsung menusuk ya yang dia yakini. Jadi anak muda ini ya disebut silent majority. Gimana pandangan? Saya setuju Jeffrey? itu Ya. karena sebenarnya kalau pemilunya ditunda, Pak Panangian, Ya. katakan ditunda menjadi Maret 14 Maret gitu ya, itu mungkin 65% Pak Prabowo-nya. Ya, jadi Karena tren proses ketika selesai Prabowo Gibran itu dideklarasikan Oktober ya, itu nggak ada cerita turun Pak. Ya. Itu adanya naik aja. Sementara Ganjar itu cerita ya. turun aja. Ya. Jadi Ganjar tuh nggak pernah stuck atau berhenti penurunannya, Ya. selalu menuju turun terus. Sementara Pak Prabowo naik terus. Ya, Gitu. ya. Nah, dasar kenapa itu terjadi menurut saya sih simpel sebenarnya. Ya. Popularitinya Mas Ganjar itu sebenarnya adalah popularitinya Pak Jokowi. Iya. Jadi Mas Ganjar itu kan banyak orang bilang di Jawa Tengah tidak berprestasi. Ya. Orang bilang kok bisa popularitinya, elektabilitasnya begitu tinggi begitu Ya. kan? Kalau saya percaya itu adalah Pak Jokowi faktor. Gitu. Ya, Jadi ya. orang melihat Figurnya. Mas Ganjar itu adalah Represent. figur yang diinginkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden berikutnya. Betul. Itu sampai Januari 2023 itu 37% kok itu. Iya. Pak Prabowo-nya masih 24%, Ya. Anies 20%. Ya, betul. Nah, situasi itu berubah dan terkonfirmasi ketika pencapresan Prabowo Gibran itu di bulan Oktober. Saat itu orang mulai sadar bahwa sebenarnya Pak Jokowi nggak ke Mas Ganjar nih. Iya. Gitu. Ternyata Pak Jokowi ini ke Prabowo nih. Buktinya anaknya ada di Pak Prabowo. Iya. Nah, jadi apa yang dimiliki oleh Ganjar ini pindah ke, karena itu kan di Oktober itu tadinya kan 34-35 tuh mereka berdua. Kadang 35-nya Ganjar, 34-nya Prabowo, itu di bulan September ya. Nah, setelah itu dideklarasikan, itu berubah, Pak Prabowo naik 42, Mas Gibran, Ganjarnya turun 27-28. Iya. Nah, sejak itu turun terus tuh. Yang ininya naik terus. Nah, kenapa ininya naik terus? Karena migrasi. Bukan, Ganjar dan timnya salah membaca. Ganjar dan timnya ikut menjadi pemarah atas bersatunya Prabowo Gibran itu, ikut menyerang keluarga Pak Jokowi, menyerang Ibu Iriana, menyerang Gibran. Blunder. Nah, blunder itu yang mereka nggak sadari, yang makin membuat mereka makin turun ke bawah itu. Karena itu tadi, karena sebenarnya elektabilitas Mas Ganjar itu adalah Pak Jokowi punya elektabilitas sebenarnya. Nah, ketika Mas Ganjarnya ikut menyerang Pak Jokowi, ikut menyerang dan tim kampanyenya Mas Ganjar nih menyerang Ibu Iriana, menyerang Gibran, ya makin habis hancur, modalitasnya. Gitu. Karena itu pernah Hasan Nasbi meramalkan di podcastnya, ya Ganjar tidak akan pernah lebih tinggi daripada partainya suaranya. Iya. Gitu. Di sini juga pernah dulu disebutkan itu. Ya karena itu sebenarnya penjelasannya. Dan inline dengan statementnya Bung Jeffrey, kemarin peneliti senior dari Kompas membuat studi pasca election. Banyak orang yang mengatakan itu karena bansos yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagai mewakili kepala negara. Ternyata bukan. Persis seperti yang Anda bilang, pemilihan dari Gibran menjadi wapres. Sehingga kaum muda itu merasa memiliki
semacam wakil di situ, Ya, mewakili mereka. ya. Udah mereka itu terus. Sekaligus simbol penyatuan dua kekuatan tadi itu. Ya, Pak itu dari Jokowi dan dari Prabowo segi itu. politik. Jadi dari segi yang Anda bilang tadi tren itu benar itu. Kemarin dia udah dikeluarkan penelitiannya. Ya, jadi bansos itu menurut saya eh, nggak bisa dijadikan Ya. alasan membuat Prabowo Gibran itu menang. Ya. Karena bansos itu kan dari pemerintah, Hmm. gitu. Ketiga kandidat ini adalah bagian dari pemerintah semua, Juga. gitu. Bahkan Kemensos itu juga di bawah salah satu Jadi, kandidat iya. istilahnya, Iya, iya. itu dari 03, gitu. Jadi nggak bisa itu jadi patokan dan eh, rasanya sih kita terlalu menilai rendah lah masyarakat kita kalau karena bansos mereka mengubah pilihannya Iya, gitu. iya, iya. Saya rasa bukan karena itu, jauh bukan karena itu. Iya. Betul-betul karena eh, popularity Pak Jokowi itu 80%. Karena itu menjelaskan mengapa Anies itu Hanya selalu 20. berkutat di 20% dalam 2 tahun terakhir. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya pemilih Anies itu adalah orang-orang yang nggak pernah puas sama Pak Jokowi. Iya, iya. Nah, ada Pak Jokowi punya masyarakat yang puas kepada dia itu 80%. Nah, waktu Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih dianggap representasi dari Pak Jokowi, ini Mereka kebagi dua ya makanya. 40-40. 34, 35, 34, Iya, 35 iya, selalu. iya, iya. Ketika Pak Prabowo dapat Mas Gibran, Ya. masyarakat mulai sadar, oh ternyata Pak Jokowi bukan Mas Ganjar ya. Iya. Lompat langsung 42. Oh. Yang ini turun jadi 28. Iya. Ketika timnya Mas Ganjar malah melakukan blunder berikutnya dengan menyerang Pak Memarah-marahin, Jokowi dan iya, Gibran, iya. makin turun. Ini Gitu. makin naik lagi. Ini makin naik lagi. Hmm. Karena itu waktu Oh. posisi 42 itu saya, Mas Kodari, Hasan Nasbi itu udah yakin kita satu putaran. Oh, gitu. iya, Karena iya. kita pikir tanpa kita provokasi pun akan terjadi serangan kepada keluarga Pak Jokowi. Makin diserang keluarga Pak Jokowi dan Ibu Iriana ini akan menjadikan Prabowo Gibran satu putaran aja. Jadi sesuatu yang tidak terhindarkan sebenarnya. Ya, Karena tren itu tadi kan. kalau timnya Mas Ganjar itu pintar, harusnya dia nggak pernah menyerang Pak Jokowi dan Iya. kan itu basic sekali. Betul, betul, betul. Kan itu bisa dibaca di semua lembaga survei. Iya. Ada kepuasan publik 80% Betul. kepada Pak Jokowi. Hmm. Terus mereka harus sadar kalau kita serang Pak Jokowi, ya kita habis dong. Iya, gitu. iya, iya. Nah ini rasanya ya salah pilih tim lah, Iya. salah pilih tim kampanye lah. Iya, 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 iya. Nah, kemudian kalau dilihat dari program-program Pak Prabowo Gibran, ini kan ada program yang menyasar makan siang gratis, 80 juta orang, termasuk ibu hamil, terus kemudian juga membangun sekolah-sekolah unggulan Ya. di berbagai kabupaten, mungkin bahkan 500 katanya. Membangun perumahan 3 juta dari desa, kemudian memutihkan kredit petani dan nelayan yang sudah 25 tahun nggak pernah beres. Kemudian lagi kenaikan gaji guru, karena mereka ini selama ini guru-guru katanya ada pekerjaan sampingan ojek online. Bagaimana dengan pandangan partai PSI, artinya visinya? Apakah inline? Kalau untuk makan siang gratis ya, itu kan sebenarnya negara Vietnam sudah mengerjakan dan nggak ada masalah sampai hari ini. Kan uangnya berputar di situ aja Pak Panangnya. Ya. Kan nggak mungkin program makan siang gratis ini diberikan ke salah satu perusahaan catering, kan nggak mungkin. Nggak. Yang mungkin itu yang paling masuk akal itu adalah mengirimkan uangnya itu ke dana BOS itu, ke kepala-kepala sekolah. Nah artinya kepala sekolah kan akan belanja di sekitar sekolahnya. Iya, betul. Nah UMKM ratusan ribu UMKM hidup tuh Pak Panangian. Iya. Artinya uangnya nggak kemana-mana, hanya berputar di situ, gitu. Nah jadi kalau saya sih lihat itu program yang logik sekali dan contohnya sudah ada di Vietnam sampai hari ini mereka melakukan itu dan nggak ada masalah terhadap ekonomi Vietnam, gitu. Karena nggak kemana-mana juga uangnya, gitu. Jadi artinya semua kebijakan atau katakanlah program-program itu akan menciptakan stimulus ekonomi juga kan di kawasan itu ya. Iya dan UMKM juga kan jadi tumbuh, ada bisnis baru jadinya. Iya. Dan nggak bisa juga kalau saya sih nggak akan berikan itu kepada 1-2 perusahaan catering, nggak akan mampu Pak Panangian. Iya. Itu harus diberikan kepada kepala sekolah. Ya, menurut mereka itu BUMDes akan melibatkan UMKM daerah setempat gitu ya. Dan biarkan itu ditentukan oleh kepala sekolahnya aja. Iya.
Gitu. Jangan ditentukan misalnya oleh camat atau oleh bupati, wah itu jadi lahan korupsi baru. Tapi Oh. kalau itu diserahkan dana ditransfer aja ke dana BOS tuh, Ya, ya, ya. ke pihak kepala sekolahnya gitu, ya mau berapa besar sih korupsinya kalau di level itu? Ya, ya, ya. Kali kecil sekali kalaupun ada kebocoran Ya, gitu. ya, ya. Nah itu lebih efektif karena Ya. kepala sekolah itu pasti akan membelanjakan dana itu ke UMKM di sekitar sekolahnya, gitu. Hmm. Hidup semua itu Pak Ya, Nanya. ya, 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 ya. Jadi artinya dari sebagai partai salah satu pendukung dari Koalisi Indonesia Maju, PSI melihat itu positif ya? Program yang logik sekali. Iya, iya. Dan memang kenapa saya bilang logik, bukan saja dari sisi budget ya, tapi dari untuk mendorong Menstimulus. ekonomi, menstimulus ekonomi kita, plus eh, dari sisi memang realita di kita kan nggak merata ya. Ada anak-anak sekolah yang orang tuanya mampu, Iya, iya. bisa memberikan yang terbaik buat Iya, anak-anaknya. iya. Ini kan minimum dalam satu hari dia dapat sesuatu yang bergizi lah, Iya, iya, gitu. iya. Memang maksudnya gitu ya, Iya. mengisi gizi. Dan sesuatu yang kita berikan kepada rakyat kita ya, kalau itu sesuatu yang dibutuhkan, nggak ada salahnya Pak Pandangian. Iya, iya, iya. Istilahnya ini kalau kita pemerintah ya berhutang pun nggak apa-apa. Iya. Wong bukan kayak nggak boleh tuh BTS itu. Iya, iya. Project sampai sekarang kita nggak dengar suaranya lagi, Iya. gitu. Nah itu nggak boleh. Iya, iya. Itu kerjaan sia-sia Iya, namanya, iya, iya. gitu. Masa nggak ada wujudnya, nggak Iya, jelas, korupsinya besar sekali sampai sekarang kan kita nggak. iya, iya. Nah itu saya rasa pemerintahan ke depan tetap harus kejar, Iya, karena betul-betul jahat sekali, iya, iya. gitu. Iya. Tapi Nah, kalau kita berikan sesuatu buat bangsa kita, buat rakyat kita, mulia sekali. Hutang pun nggak apa-apa. iya, iya.